Ya. Oke, oke Pak Herdian, sebagai seorang praktisi hukum, melihat kasus kekerasan KDRT terhadap Sarah nih yang dilakukan oleh Rizal Gibran, melihatnya seperti apa, Pak Herdian? Ya, itu sangat tergantung sekali dengan bukti yang sudah ada. Apalagi kalau misalnya sudah terdapat visum dugaan kekerasan terhadap eh, Sarah ini kemungkinan besar itu nyata. Dan saya pikir eh, Polda Metro unit PPA Perlindungan Perempuan dan Anak dia akan mengambil langkah langsung yaitu dengan melakukan penahanan terhadap suaminya Rizal Gibran ya. Jadi saya pikir lebih bagus karena mereka ini bekas suami istri, baiknya islah lah, berbaik-baikan lah. Karena jika tidak ada perdamaian, kemungkinan besar penahanan itu ada. Oke, untuk kekerasan KDRT-nya, dampaknya, bukan dampaknya, apa sih, mengenai hubungan badan antara suami istri itu, apakah itu bisa dikatakan KDRT juga, Pak Ya, Herdian? jika kekerasan itu terjadi di dalam rumah tangga, itu keadaan apapun ketika dia verbal, kemudian psikis, ataupun dalam keadaan dia akan melakukan hubungan seksual, ataupun apapun yang terjadi di dalam lingkungan hubungan rumah tangga, kemungkinan besar itu akan termasuk pasal-pasal yang dianggap melanggar pidana eh, kekerasan dalam rumah tangga. Bang, ada perbedaan khusus dari KDRT fisik dengan KDRT psikis. Itu cuman perbedaannya mendasar adalah ketika psikis itu dia verbal melalui kata-kata, artinya visumnya itu visum psikologis, psikolog yang memvisum. Tapi kalau eh, fisik, visumnya ke dokter, ada tanda-tanda memar atau apapun, itu namanya kekerasan fisik. Keduanya masuk dalam kategori pidana, Bang. Pasti, makanya KDRT ini karena negara ini, Republik Indonesia ini sangat menjunjung tinggi dan melindungi perempuan dan anak. Kemungkinan besar saya tegaskan lagi, ya ini saudara Rizal Gibran kemungkinan ya akan dilakukan penahanan jika tidak terjadi ada perdamaian di antara keduanya. Bang, sebesar apa hukum di Indonesia melindungi wanita, Bang? Padahal nggak semua wanita kan kadang berlaku benar, Bang. Ya, yang jelas perlindungan terhadap perempuan di Indonesia itu diutamakan sampai ada namanya Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak, dan komisinya pun ada, Badan Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia, ya kan? Jadi KPAI saya pikir sangat tegas, mereka adalah badan yang sangat-sangat mengedepankan tugasnya profesional. Artinya jika ada kekerasan dalam rumah tangga itu bagian dari eh, kekerasan terhadap perlindungan terhadap perempuan dan anak Indonesia. Untuk ancaman hukumannya apa disamaratakan, Bang? Dari segi fisik Sama, berapa, Bang? gue mesti lihat pasalnya. Nanti lo lihat pasalnya, itu kemungkinan di atas 5 tahun. Karena kenapa? Dia tidak tergolong yang tidak bisa ditahan. Jadi kemungkinan besar dia pasti ditahan. Mungkin dari abang ada saran atau ada himbauan buat mungkin masyarakat supaya tidak melakukan KDRT? Ya, untuk masyarakat utamanya adalah jangan sampai mendahulukan emosi dalam menyelesaikan masalah. Kekerasan bukan jawaban, kita harus mengedepankan dialog sehingga bisa dilihat kalau ada kejadian atau apapun, jangan marah dulu. Karena setelah marah biasanya itu ada kekerasan. Nah, artinya biasakan dialog. Biasakan mengutarakan pendapat tanpa harus marah-marah. Biasakan berdiskusi. Biasakan berkomunikasi dengan baik. Sehingga
bisa dihindarkan namanya kekerasan. Karena terus terang undang-undang di negara ini telah benar-benar melarang kekerasan dalam bentuk apapun, psikis apalagi fisik. Oke, terima kasih Pak Herdian.